Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Untuk sahabat Raka dimanapun berada nih di hari Rabu ya, seperti biasa, dan udah Mariska bilang bahwa ada di Rabu pagi ini seperti biasa Mariska bakalan ngobrol-ngobrol seru di obrolan sehat bersama RSHS Bandung. Dan kali ini nih sahabat Raka, temanya ini gak kalah seru dari minggu-minggu kemarin. Ini hari ini bakalan membahas seputar kesehatan gigi pada anak atau perawatan gigi pada anak. Dan untuk sahabat Raka nih yang sudah bergabung juga lewat live Instagram di @raka_bandung, Mariska juga sudah tersambung dengan official akun dari RSHS Kota Bandung. Dan juga untuk sahabat Raka, selain bisa mengikuti live lewat Instagram di @raka_bandung, bisa juga lewat live Facebook, karena kita live dari Instagramnya tersambung juga nih sama Facebook fanpage Raka FM di Raka Spasi FM. Yang mau nanya langsung boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti bakalan dijawab juga. Dan pagi hari ini Mariska sudah ada Dr. Eti Sofia, spesialis kedokteran gigi anak nih ya. Selamat pagi Dr. Eti. Selamat pagi sahabat Raka, sobat Somea RSHS, selamat pagi. Ya, dokter apa kabar pagi hari ini? Baik Mbak Mariska. Alhamdulillah baik sehat ya dok ya. Yang penting nih dok, meskipun masa pandemi nih, yang namanya gigi nih ya, gigi gue sama mulut kesehatannya tetap harus dijaga karena kita selalu pakai masker ya dok ya. Betul sekali ya. Nah, jadi memang kesehatan gigi dan mulut ini memang dari waktu ke waktu memang sangat menarik untuk dibicarakan ya, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Betul. Jadi apalagi kita sekarang harus pakai masker, itu pasti akan ada dampaknya gitu ya. Di samping kita harus melindungi penularan, juga pasti akan ada dampaknya. Tapi dampaknya ini mudah-mudahan tidak buruk ya, dampaknya ini. Pasti ya mungkin ya gitu ya, tapi kita harus bisa melihat ke belakang. Kenapa saya mengangkat topik ini? Topik ini memang cukup menarik ya Mbak Mariska ya, untuk dibicarakan dari waktu ke waktu gitu. Jadi ini memang sering sekali saya edukasikan pada saat orang tua datang ya ke klinik di RSHS gitu ya. Saya sering mengedukasi bahwa kesehatan gigi dan mulut ini harus mendapat perhatian daripada orang tua. Betul. Karena apa? Dengan gigi yang terawat dan baik ya, terawat dengan baik, ini akan menentukan intik makanan bagi si buah hati. Sehingga dengan demikian pertumbuhan anak ini akan menjadi optimal. Apalagi pemerintah sudah mencanangkan juga kita harus bebas dari program dari pemerintah, juga kita harus bebas dari stunting, ya kan? Ya betul ya. Kemudian di era pandemi ini yang mungkin kita juga masih belum tahu kapan berakhirnya, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu akan meningkat apabila intake makanan kita juga terpenuhi. Bukan saja hanya kuantitasnya, tapi yang paling utama adalah kualitasnya. Nah ini ya kan? Nih dok, bagi anak-anak kita. Jadi ini memang saling berkaitan satu sama lain. Ya ini menjadikan suatu perhatian ya bagi kita semua. Namun sayang nggak setiap orang tua mempunyai pandangan yang seperti ini. Kadang-kadang orang tua mengatakan susah Dokter Eti untuk melakukan perawatan ini karena dia nangis. Memang saya akui bahwa menjaga atau merawat gigi pada anak-anak ini untuk mendisiplinkan ya, menjaga kebersihannya itu memang gampang-gampang susah. Memang. Gitu. Gampang susah begitu. Tapi seorang tua harusnya mempunyai suatu tekad ataupun suatu motivasi yang tinggi gitu ya, untuk memotivasi anaknya itu harus punya semangat yang tinggi begitu. Agar anaknya ini mempunyai gigi yang baik dan terawat. Nah, begitu. Ini dok ya. Dan biasanya nih
kalau misalkan ngomongin masalah gigi pada anak nih dok ya, dulu nih termasuk Mariska waktu kecil kerasa kalau misalkan ke dokter gigi itu kalau enggak giginya apa sih kayak goyang gitu ya dok ya, mau copot, kalau enggak giginya bolong itu baru ke dokter gigi biasanya kayak gitu ya. Padahal untuk gigi sendiri ini harus dirawatnya memang dari kita kecil nih ya, karena dari kita kecil yang tadi seperti dokter Eti bilang juga ini berpengaruh juga sama tumbuh kembang kita nantinya ya. Jangan sampai sekarang udah gede terus nyesel banyak masalah di giginya. Nah ini nih yang harus dirawat dari sejak dini ya, apalagi sejak kecil nih dok ya. Ini sebenarnya dok, kalau misalkan untuk merawat gigi sendiri ini otomatis kan ketika tumbuh pun, ketika kita balita tumbuh nih ya, itu memang harus dirawat. Tapi untuk intensnya sendiri nih dok, ini harus benar-benar dirawat itu dari usia berapa nih dok? Baik, jadi kalau misalnya ini banyak orang tua juga menanyakan seperti itu. Sebetulnya kapan sih gigi anak itu harus dirawat gitu ya? Biasanya begini, jawabannya sejak dini. Dini itu kapan gitu ya? Kita ambil aja bahwa rata-rata anak itu tumbuh giginya itu pada umur 6 bulan. 6 bulan itu dia sudah mulai tumbuh giginya. Jadi layaknya kita mempunyai rambut, mempunyai kuku gitu ya. Semua itu harus dirawat. Anugerah dari Allah itu harus kita pelihara dengan baik. Nah, pada saat itulah sebagai orang tua harus sudah mulai mendisiplinkan anak untuk menjaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Misalnya setelah dia minum susu atau biasanya umur 6 bulan itu sudah mulai makan bubur ya, bubur cair begitu ya. Itu kan ada kotoran-kotoran yang menempel, sisa-sisa makanan yang menempel. Setelah selesai, sejatinya ibu itu harus membersihkan. Ya, bukan saja hanya giginya saja Mbak Mariska, ya, tetapi juga seluruh jaringan yang ada di rongga mulut. Apa jaringan di rongga mulut itu? Termasuk mukosa pipinya, kemudian lidahnya, ya kan? Kemudian langit-langitnya itu semuanya dibersihkan. Caranya mudah saja karena dia giginya baru tumbuh 1, 2 begitu ya. Agak sulit kita kalau memakai sikat gigi. Kita memakai kasa aja. Kasa itu kita basahi dengan air hangat, kemudian dibersihkan. Yang paling prinsip adalah jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi itu. Nah, kalau itu terus disiplinkan secara rutin, anak itu akan juga merasa bahwa nyaman juga ya, tidak ada sisa-sisa kotoran, begitu. Jadi kalau saya sering mengatakan ke ibu-ibu itu kalau sudah selesai pekerjaan ibu di malam hari setelah sholat isya, sebelum nonton sinetron, begitu ya Bu ya, anak-anak itu harus diperhatikan dulu. Jadi kalau dia tertidur atau mengantuk, itu sudah bersih keadaannya. Jadi ibu sudah selesai tugasnya untuk membersihkan ini. Nah itu kalau terus ditanamkan kedisiplinan itu, insya Allah anak itu juga akan menjadi terbiasa. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal pertumbuhan giginya di dok ya, kadang kalau misalkan tahun ke tahun ya anak beranjak dari balita ya, ini sampai akhirnya misalkan ada gigi-gigi yang Mariska sempat dengar gini dok, giginya misalnya nggak rapi atau gimana yang pada akhirnya tuh ada gigi yang harus dicabut nih dok ketika beranjak usia berapa gitu, usia SD lah katakan seperti itu. Kalau pada kasus yang seperti itu, seperti apa nih dok sebenarnya untuk pertumbuhan giginya? Jadi giginya dalam keadaan masih utuh gitu, yang gigi susunya. Jadi begini Mbak Marisa. Saya mungkin bisa menerangkan begini, gigi seseorang itu terjadi suatu pergantian 2 kali. Jadi gigi sulung itu dimulai dari umur 6 bulan sampai kurang lebih umur 2 tahun. Ini hanya kisaran ya, kisaran normalnya. Jadi biasanya kadang-kadang ibu datang ke tempat saya gitu, ke RSHS gitu, menanyakan dok, anak saya umur 7 bulan kok belum tumbuh giginya ya, sedangkan tetangga saya sudah tumbuh gitu. Ibu sabar aja, nggak usah cemas. Bahwa itu masih dalam batas-batas normal, gitu ya. Jadi umur 6 bulan, 6,7 minggu kayak begitu ya. Itu masih masih 6 bulan berapa lebih sedikit itu masih dalam batas-batas yang normal. Pada saat umur 2 tahun, seluruh gigi susu itu akan tumbuh secara semuanya. Jumlahnya ada 20.
gigi susu itu. Nah, kemudian pada umur 6 tahun, gigi anak itu sudah mulai tanggal seperti yang Mbak Marisa tadi katakan. Ada yang goyang gitu ya. Dimulai pada gigi depannya. Gigi depan bisa rahang atas atau rahang bawah. Lalu si ibu menanyakan, waduh gigi anak saya sudah mulai tumbuh nih, gitu. Jadi mana yang harus dilakukan pencabutan? Jadi kalau dia itu memang sudah goyang, jadi dia sudah mendapat desakan dari gigi tetapnya, gigi susu tersebut meskipun dia masih baik, dia harus dibantu untuk dicabut. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada gigi tetapnya itu tumbuh dengan baik di tempatnya. Jadi ibaratnya kalau orang itu kontrak rumah begitu, kontraknya sudah selesai di dalam rongga mulut, itu harus dicabut. Namun itu gigi yang masih sehat. Ya, kadang-kadang ibu bilang gini, sayang ya dok ya giginya masih bagus. Nah, ya, ini nih dok, kontraknya di dalam rongga mulut sudah habis, gitu ya. Jadi sudah habis, jadi itu harus diinikan. Namun ada juga giginya yang sudah kropos. Jadi pada saat umur 6 bulan ya, umur kira-kira ya umur setahun, 4 bulan kayak begitu ya. Banyak yang datang ke RSHS itu giginya sudah mulai berlubang. Ya. Aduh dok, saya misal ya, jadi tidak dirawat begitu. Nah, merawat anak itu juga bukan hal yang mudah ya, karena anak itu harus duduk di kursi gigi dengan peralatan yang memang banyak ya ragamnya begitu ya. Meskipun kita juga ada teknik ya, dokter SPKGA itu merawat anak itu dengan alat-alat yang seminimal mungkin supaya anak tidak merasa takut. Tetapi yang tidak bisa dibohongin itu adalah mesin burnya. Mesin burnya itu kan bersuara begitu ya. Jadi dengan suara mesin bur itu anak sudah merasa takut. Nah, kalau gigi tersebut sudah rusak, ya terpaksa dokter gigi itu harus membantu. Harus apa? Kita harus melambal gigi tersebut. Karena satu ciri khas daripada gigi itu dia tidak mempunyai proses regenerasi. Jadi kalau begitu dia sudah lubang, maka dia akan lubang selamanya. Apalagi kalau tidak dirawat. Kalau tidak dirawat, lubang itu akan bertambah dalam, kemudian rasa sakitnya juga menyertai. Walaupun itu dilakukan tindakan atau perawatan yang tidak tuntas, dia akan dijadikan abses. Ya kan, abses. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kalau menjadi sudah sumber infeksi. Nah, yang saya katakan sumber infeksi ini sebetulnya pembahasannya juga sudah meluas ya. Itu mau nggak mau itu harus diambil. Ya, harus. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan ya Mbak ya, dengan berat hati saya harus mencabut dengan cara ini. Padahal gigi susu itu tidak boleh dicabut serta-merta dicabut begitu, harus punya suatu alasan. Memang berat bagi saya untuk mencabut, tapi saya juga harus mempertimbangkan dengan yang lainnya kalau sudah menjadi sumber infeksi. Kenapa nggak boleh dicabut? Karena gigi susu itu ada menjadi panduannya, panduan untuk gigi tetapnya nanti. Kamu ada di sini, kamu ada di sini. Tapi kalau dia sudah dicabut, gigi tetapnya ini akan kehilangan panduan. Kemana saya harus memposisikan diri, sehingga nanti kadang-kadang tumbuh ya, terus kemudian crowded dan sebagainya, berdesak-desakan karena dia tidak ada yang memandu. Nah itu tujuannya untuk harus selalu dirawat, itu tujuannya gigi pada anak-anak itu ya. Jadi kira-kira umur 0 sampai umur 6 tahun itu tujuannya adalah itu, untuk menghindari pencabutan yang belum waktunya. Nah, ini ya. Dan itu masalah-masalah gigi pada anak nih sahabat Raka, sambil berjalannya pertumbuhan. Nah, yang tadi udah disampaikan sama Dokter Eti nih. Kalau masalah yang satu ini Dok, adalah karies gigi pada anak nih ya. Meskipun ini terjadinya mungkin bukan cuma pada anak-anak aja, ini mungkin pada umur berapapun, cuman ini ternyata terjadinya kebanyakannya pada anak-anak nih Dok. Nah, ini boleh dari karies giginya sendiri dijelasin dulu sama Dokter Eti. Jadi karies gigi kalau istilah yang umum itu adalah gigi yang berlubang ya, atau karies gigi dalam istilah kedokterannya. Sebetulnya karies gigi ini ada penyebabnya. Jadi mungkin saya bisa menerangkan apa sih sebetulnya penyebab karies gigi ini. Karies gigi ini penyebabnya
adalah kumpulan daripada sisa-sisa makanan yang saat itu menempel pada gigi karena anak itu tersebut abai membersihkan giginya. Dalam jangka kurun waktu yang panjang, maka dia akan membentuk proses asam. Jadi asam bukan seperti asam yang dipakai untuk bumbu masak, bukan. Jadi suasananya menjadi asam. Asam itulah yang akan melarutkan email gitu. Jadi sehingga terjadilah lubang itu. Ya, terjadilah lubang itu. Terjadi proses demineralisasi. Proses mineralisasi sehingga larut. Mohon maaf. Larut sehingga menjadilah karies gigi itu atau gigi berlubang. Awalnya Mbak Marisa nggak kelihatan karena hanya berupa titik aja putih. Titik putih begitu aja. Sehingga nggak kelihatan orang tuanya itu. Tapi lama kelamaan dia akan menjadi kayak bercak itu kecoklat-coklatan. Nah, secara kasat mata seorang ibu pasti bisa mengamati kalau sudah seperti itu. Datanglah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, ke klinik Bedu. Dok, ini gimana? Ini apa? Bu, ini sebetulnya bukan kerak. Kalau dia mengatakan, ibu-ibu biasanya mengatakan itu kerak. Kerak ini nggak bisa hilang dengan sikat gigi, Bu. Ya, karena warnanya kecoklat-coklatan gitu. Jadi kan mengganggu estetik gitu. Jadi nggak bisa hilang. Karena apa? Ini sebetulnya sudah terjadi proses karies gitu. Jadi harus bagaimana? Ya mau nggak mau, kalau mau hilang itu harus ditambal giginya. Cuman kan menambal anak yang kira-kira umur 2 tahun itu tidak semudah kalau kita menambal orang dewasa. Betul. Nah, orang dewasa aja juga kadang-kadang juga masih takut gitu ya. Nah, kadang tadi Pak Marisa juga nanya, kenapa sih gigi susu itu kok lebih cepat terjadi karies? Iya. Karena apa? Emailnya itu tipis dibandingkan dengan orang dewasa. Karena tipisnya tuh anak-anak ini kalau makanan yang manis, mana ada sih anak-anak yang nggak suka makan coklat, makan es krim, makan permen, ya toh. Saya sebetulnya Mbak Marisa nggak melarang ya anak-anak diberikan seperti ini. Namun yang saya tekankan kepada ibu-ibu itu adalah home care-nya. Boleh anak-anak itu diberikan itu karena di es krim itu ada susunya. Susu itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita, ya kan? Ada mineralnya dan sebagainya, ada vitaminnya susu itu. Jadi saya juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah home care-nya. Jadi kebersihannya itu yang harus dijaga betul-betul, gitu. Jadi itu yang mungkin ini saya nggak melarang kalau misalnya diberikan, ya mungkin seminggu sekali gitu. Karena kalau anak-anak nggak diberikan itu kan juga dia nggak mengenal ya. Kalau temannya bercerita dia nggak bisa menanggapi. Nah, berkaitan dengan masa pandemi ini kan kadang-kadang anak tuh sekarang belajar di rumah gitu ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu itu tolong menyediakan kudapannya itu bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah itu. BJJ itu juga harus terseleksi. Jangan yang manis begitu ya. Kalaupun seperti itu, ibu juga harus mengimbangi dengan kebersihannya. Jangan sampai lengah. Jadi terus diingatkan. Anak itu terus harus diingatkan. Mbak Marisa setiap saat harus diingatkan. Minimal 2 kali sehari menyikat gigi itu. Ya, itu yang mungkin yang tadi pertanyaannya Mbak Marisa itu. Siap nih ya, Dok. Ini nih dengar-dengar tadi kan kalau masalah gigi karies ini ya, dan ini katanya bahayanya ini bisa sampai menyebabkan infeksi menjalarnya ke otak nih Dok. Nah ternyata ini berarti bahaya banget ya Dok ya. Nah kenapa bisa sampai sebahaya ini Dok? Apalagi kalau misalkan ngomongnya sampai menjalar ke otak, apalagi untuk anak-anak lah, untuk usia anak-anak nih Dok. Itu kalau gigi tersebut, saya katakan tadi, gigi itu kalau misalnya sudah berlubang atau karies, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan penambalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyetop ya, atau menghentikan proses tersebut supaya tidak menjadi lebih dalam lagi proses kariesnya. Kalau seandainya sudah menjadi dalam, kita bisa melakukan perawatan saluran akar. Jadi saluran akarnya dibersihkan. Itu ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita menyediakan seluruh perawatan itu. Kalaupun kita itu anak ini tidak mendapatkan perawatan seperti itu, diabaikan terus, dibiarkan terus, lama-lama gigi itu akan menjadi
menjadi mati atau nekrosis. Nah, kalau sudah menjadi nekrosis inilah yang saya katakan tadi bisa menjadi sumber infeksi. Sumber infeksi, jadi sumbernya itu di dalam gigi. Jadi itu seringkali orang tua tidak mengetahui. Jadi ternyata gigi itu menjadi sumbernya di situ. Ya, sumbernya itu ada di situ, di gigi itu. Bukan hanya ke otak aja. Jadi secara tidak langsung kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut itu yang tadinya bersahabat ya Mbak Marisa, tapi dengan adanya gigi-gigi yang berlubang yang tidak terawat itu dia menjadi patogen atau membahayakan. Nah, itu ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Salah satu yang paling ini itu adalah ke jantung, ya, yang menjadi endokarditis itu tadi. Ya, banyak sekali pasien-pasien saya yang dirujuk dari rumah sakit daerah ataupun jadi di internal rumah sakit Hasan Sadikin dari bagian anak itu mungkin mencari fokus infeksinya. Jadi yang penyakit jantung itu ternyata ada sumber infeksinya. Bagian kulit itu dicari sumber infeksinya itu ternyata ada di gigi. Dan yang paling ini adalah kalau sampai dan yang paling ini yang kita harus hindari itu kalau misalnya sampai ke otak. Ya, meskipun tidak secara langsung ininya, tapi itu harus kita waspadai agar supaya sumber-sumber infeksi itu jangan sampai terjadi. Ya. Nah, ini ternyata bahayanya banyak banget. Jadi sebelum tadi ngomonginnya jauh ke otak nih, ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang setelah dicari ternyata penyebab awalnya itu dari gigi nih, sahabat Raka. Ini apa-apa memang jangankan anak kecil usia Mariska segini aja, Dok. Pernah dilihat dari giginya, taunya penyebabnya dari gigi nih, usia segini juga pernah ngalamin juga nih, Dok, ya. Dan ini nih kalau ngomongin masalah kesehatan gigi anak memang cukup menarik juga. Di samping anak-anak dalam masa pertumbuhan lagi seneng-senengnya ya, Dok, ya, kalau misalkan memilih makanan gitu ya, pengen milih apa, dan balik lagi tadi ke orang tuanya harus aware juga nih untuk merawat giginya seperti apa, misalkan apa yang sudah dimakan sama anaknya seperti tadi, atau mungkin ada nggak sih, Dok, pilihan untuk membersihkannya? Kan mungkin harus ada pembersihan, pasti memakai pasta gigi. Ini ada pasta gigi khusus nggak? Ciri-cirinya misalkan harus memilihnya yang kayak gimana nih yang bisa membersihkan gigi dan mulutnya anak-anak nih. Jadi jangan asal pilih, misalkan yang penting ada rasa permen karetnya kayak gitu. Tapi yang intinya ini untuk kesehatannya aja nih, Dok, harus yang kayak gimana nih? Baik, jadi kalau menanamkan disiplin menyikat gigi kepada anak-anak ini memang harus dilakukan tadi ya, saya katakan itu sejak anak tersebut tumbuh giginya. Kemudian saya juga sering kali ya, Bu, memang terus terang aja, ini gampang-gampang susah. Jadi Ibu harus sebaiknya menciptakan suasana yang nyaman. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau gimana, orang tuanya yang harus menjadi role model. Jadi di depan kaca gitu ya, orang tuanya ini. Rasanya kalau anak orang tuanya menjadi role model itu pasti akan diikuti oleh anak. Sekali mungkin gagal, 2 kali setengah gagal, tapi mungkin ketiga kali anak itu ikut mencoba mengikuti jejak orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya. Jadi suasana kebersamaan itu harus diciptakan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah dia menyenangi, rasanya mungkin dia menjadi suatu kebiasaan. Kalau nggak menyikat gigi itu nggak enak begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya memakai pasta gigi? Pada anak-anak yang masih belum bisa kumur, ya, yang tadi saya katakan dari umur 6 bulan, 8 bulan, kayak begitu ya, yang jadi memang belum bisa kumur, gitu ya. Jadi cukup, Mbak Marisa, dilakukan dengan kain kasa yang dibasahi air hangat, kemudian dibersihkan. Dibersihkan giginya. Yang penting jangan sampai ada sisa-sisa makanan, ya toh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak tersebut harus diajarin berkumur. Gitu ya, berkumur. Nah, kalau anak tersebut sudah berkumur, itu suatu gerakan yang cukup bagus juga. Dengan berkumur itu merangsang otot-otot wajah juga, gerakan kumur itu tadi, ya, sehingga merangsang otot-otot wajahnya dan sebagainya. Nah, itu juga harus diinikan. Pertanyaannya juga dilanjutkan. Lalu, apakah perlu anak tersebut memakai pasta gigi? Selama anak tersebut itu sudah bisa berkumur, usahakan untuk memakai pasta gigi.
untuk apa pasta gigi itu diberikan? Untuk merangsang anak tersebut supaya dia menjadi mau menyikat giginya. Karena sekarang banyak sekali di pasaran tuh pasta gigi yang rasanya ini, ya bermacam-macam flavornya itu ya, ada buah-buahan. Itu adalah untuk merangsang anak tersebut supaya anak itu mau menyikat giginya. Ya, sikat giginya juga kita pilih yang beraneka ragam, ya toh. Ya ada gambar-gambar tokoh-tokoh apa ya, superhero begitu ya, ada Batman, ada apa dan sebagainya gitu. Warna-warninya juga gitu ya. Jadi kalau hari Senin warna kuning. Jadi ibu-ibu juga bisa lah menarik perhatian anak-anak itu dengan bermacam-macam cara. Hari Selasa yang merah, sesuka anaknya, hari Rabu mungkin yang biru gitu. Jadi punya banyak gitu. Jadi yang penting suasana itu tercipta dulu sehingga anak-anak menyenangi. Jadi saya kalau mengatakan kepada ibu itu begitu. Nah kemudian kalau anak itu sudah bisa berkumur boleh. Kalau anaknya belum bisa berkumur, ya sekali dua kali tertelan mungkin nggak masalah. Tapi kan pasta gigi itu bukan ditelan sebetulnya, harus dibuang begitu ya. Jadi itu juga pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya. Begitu. Siap. Ya. Jadi itu mungkin Oke ya, jadi sahabat Raka, tadi kalau misalkan sudah memasuki usia yang sudah boleh ya menggunakan pasta gigi, jadi tidak ada salahnya kalau misalkan orang tua memilih karena ini ada rasa buah apa, yang penting intinya tadi anaknya menyenangi dulu karena itu tidak bahaya. Yang penting intinya pasta giginya bukan kemakan ya dok ya, yang tadi udah dokter Eti sampaikan nih ya. Dan dok, kayaknya kita udah harus mulai nih sama pertanyaan dari sahabat Raka ya. Ini udah cukup lumayan juga. Kita coba dulu dari live Instagram ya. Mariska coba bantu scroll nih untuk yang sudah bertanya di live Instagram Raka FM ya, di @RakaFM Bandung. Mariska coba cari dulu sebentar. Nah ya, oke siap. Ada Tohari Catur ini. Katanya, wah ternyata kesehatan gigi anak sangat penting ya. Padahal anak kalau dilihat suka males sikat gigi, sama giginya suka bolong. Nah, kalau yang ini tadi udah kita jelasin ya. Mungkin boleh nih dok sedikit lagi dijelasin kembali penyebab gigi anak yang gampang bolong nih. Ya dok? Ya. Ya, dok boleh dijelasin kembali? Ya. Baik. Ya baik ya. Ini dengan Bapak atau Ibu? Bapak Tohari ya? Iya, silakan. Bapak ya, Bapak Tohari, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa gigi anak-anak ini seringkali terjadi lubang, ya? Dan memang saya katakan tadi bahwa struktur ataupun bentuk gigi susu itu adalah kecil ya dibandingin gigi dewasa. Nanti kalau nggak percaya di kaca ya Pak ya, kita lihat anak dengan orang tuanya ngaca, giginya coba. Pasti akan berbeda bentuknya. Kemudian lapisan-lapisannya juga berbeda. Kalau yang anak-anak itu lapisan emalnya tuh tipis. Kalau gigi sudah tetap, gigi dewasa itu cukup tebal. Nah, karena tipisnya ini, dia mudah sekali. Kalau tadi itu saya katakan proses terjadinya gigi berlubang itu, adanya sisa-sisa makanan, kemudian bercampur dengan ludah, di dalam rongga mulut juga ada kuman, ya tuh, itu bercampur menjadi satu. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, karena tidak segera dibersihkan. Jadi malam hari setelah makan gitu, karena dia ngantuk, sudahlah sampai keesokan harinya. Jadi kan sudah berapa jam tuh berada di dalam rongga mulut tidak dibersihkan pada saat anak tersebut tertidur. Itu akan menjadi proses pengasaman ya, pengasaman atau fermentasi. Jadi sisa-sisa makanan tadi bercampur dengan ludah, kemudian bakteri yang ada di dalam mulut itu menjadi asam. Ya, akhirnya asam itu akan melarutkan emailnya tadi itu, sehingga menjadilah lubang. Itu tidak sekali Mbak Marisa. Kalau seandainya diulang berkali, ya itu tadi akan terjadilah. Yang pertama kali adalah lubang yang putih tadi, yang dimakan white spot, kecil, putih gitu. Orang tua kadang-kadang tidak mengerti, tidak mengenal, tidak mengerti, tidak bisa melihat karena kecil, putih. Hampir sama dengan warna giginya. Tapi kalau itu terus berlangsung terus-menerus, warna putih tadi akan menjadi warna kecoklatan. Jadi Pak Tohari akan menjadi seperti bercak-bercak begitu di permukaan giginya. Nah di situ orang tua bisa mulai mengetahui
kenapa ya gigi anak saya yang tadinya nggak seperti ini, kok sekarang seperti ini, begitu. Nah itu adalah awal terjadinya. Nah tadi sudah saya singgung panjang lebar ya Pak Tuhari ya, untuk supaya hal ini tidak terjadi, maka mendisiplinkan diri atau mendisiplinkan anak untuk menyikat gigi itu penting sekali, penting sekali dari awal. Jadi itu yang sudah saya terangkan tadi, bahwa ciptakan suasana nyaman dulu pada anak. Ajaklah anak melihat orang tuanya menyikat gigi. Jadi nggak apa-apa orang tuanya menjadi role model, ibu atau bapak, hari ini ibunya, besok bapaknya gitu. Lama-lama anak itu akan tergerak untuk mengikuti, ya. Jadi role modelnya ibu atau bapak, diciptakan kebersamaan. Bertiga juga nggak apa-apa. Kalau misalnya anaknya tuh masih memegang sikat giginya asal-asalan juga nggak apa-apa. Makanya saya katakan pilih sikat giginya itu yang menarik. Ajak ke supermarket, suruh milih mana kira-kira yang dipilih. Kalau bisa dipilih warna-warni. Anak-anak kan lebih senang dengan warna-warni, ya kan? Dengan toko-toko misalnya ada atau jadwal hari Senin binatang ada kita supaya mau menyikat gigi. Nah itu harus diinikan. Kemudian pilih sikat giginya yang kecil sesuai dengan mulut anak. Jadi kalau anak kecil jangan diberikan sikat gigi yang dewasa Pak, ya nanti nggak masuk ke dalam rongga mulutnya. Pilih kepalanya tuh yang sesuai dengan mulut anak. Kemudian bulunya juga kita pilih yang soft atau yang lunak bulunya. Karena apa? Kalau terlalu keras, karena gerakannya sudah ini takutnya mengiritasi atau melukai gusinya. Biarkan dia menggerakkan semuanya, gerakannya asal-asalan juga nggak apa-apa. Yang penting dia sudah bisa memegang. Karena dengan mengajarkan memegang itu kita juga melatih motorik anaknya. Secara tidak langsung melatih. Nah nanti kalau sudah anaknya sudah menyikat gigi, mungkin ada yang masih tertinggal, ibunya bisa mengoreksi atau bapaknya. Ini yang di sini masih kurang, harus dibersihkan. Baru diperlihatkan. Nah ini masih karena masih ada sisa-sisanya. Jadi anak tersebut juga mengerti, oh ya masih ada ini. Karena kelamaan dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Itu mungkin Pak Tuhari, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Pak Tuhari tanyakan tadi pada saya. Oke, siap ya. Lanjut lagi Dok, masih lewat live Instagram ya. Ada Ibu Teni Rosmayani nih. Dok, anak saya usianya 4 tahun, giginya sudah habis terutama bagian depannya. Harus gimana nih Dok? Silakan. Umurnya sekali lagi? 4 tahun. Umurnya 4 tahun. Ya. Giginya sudah 4 habis. tahun, ya. Terutama yang bagian depan katanya Dok. Rokes? Iya. Giginya sudah rokes ya? Iya. Rokes semua. Bagian Gitu, depan ya. Harus bagaimana katanya? Baik. Saya boleh bertanya lagi nggak Ibu? Kalau misalnya ini, biasanya begini, masih bisa bertanya sama Ibu, putranya Ibu punya kebiasaan ngedot nggak pada waktu tidur? Nah, tuh ya. Minum susu botol atau susu ASI. Jadi begini, Mbak Marisa, anak-anak ini kalau misalnya punya kebiasaan seperti itu biasanya dibawa sejak kecil, ya. Gigi yang rokes ini nggak bisa seminggu 2 minggu terjadinya, pasti cukup panjang. Apalagi dia gigi depannya sudah waktunya sudah cukup berlubangnya sudah cukup parah begitu ya, sudah rokes begitu ya istilahnya. Jadi biasanya pada anak-anak yang menyusu botol ya, saya rasa kalau sudah 4 tahun ini apa masih susunya pakai botol atau enggak ya? Tapi kadang-kadang ada yang 6 tahun juga kalau misalnya tidur nggak bisa tidur kalau nggak susu botol. Tapi ada satu sindroma pada anak yang memang mempunyai kebiasaan minum pakai dot. Nah, terutama minum pakai dot, dan dot itu terus dibawa sampai tidur. Nah ini banyak. Nah, ya itu disebut dengan sindroma botol susu. Jadi itu memang banyak sekali terjadi ya. Jadi itu karakteristiknya itu dikatakan sindroma botol susu. Jadi gigi yang atas itu rokes semuanya. Itu memang ini. Jadi kalau misalnya ini cara mengatasinya bagaimana? Usahakan, saya tidak menginikan ya, kadang-kadang orang tua kan ada yang asinya nggak keluar
terpaksa harus diberikan dengan susu formula. Nggak masalah diberikan susu botol, ya. Namun pada saat anak tersebut sudah hampir tertidur, begitu ya, itu tolong diinikan, sudah tertidur itu dicabut, karena ngenyotnya itu yang enak. Nah itu kalau terus dikenyot sampai semalaman, itu yang akan menyebabkan terjadinya sindroma botol susu ini. Jadi sebaiknya kalau anak itu sudah tertidur itu diambil. Kemudian sekitar 15 menit, kalau misalnya masih bisa, anak tersebut dibersihkan dengan kasah itu tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan supaya tidak ada sisa-sisa susu yang menempel pada giginya. Atau kalau anaknya sudah bisa, diajak kompromi kerjasama gitu, anaknya diberikan air putih untuk membilas, begitu. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga. Nah, supaya tidak terjadi itu tadi. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau harus terjadi, kita ada dua. Apakah gigi tersebut masih bisa dipertahankan? Kalau misalnya masih dipertahankan, datang ke dokter spesialis gigi anak, nanti akan dirawat giginya. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan, kita rawat. Tujuannya itu, karena gigi susu itu adalah sebagai pemandu gigi tetapnya nanti. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Tapi kalau sudah nggak bisa dipertahankan, dan orang tua kadang-kadang bilang, kadang-kadang dokter suka menjadi bengkak di gusinya, kayak begitu, berulang, kemudian dikasih obat, sembuh, datang lagi ke klinik lagi, bengkak lagi, begitu, ya terpaksa dengan berat hati kami harus melakukan pencabutan, karena kan ini kita khawatirkan tadi itu menjadi fokus infeksi itu, tapi kita dengan pertimbangan yang cukup matang, ya. Jadi kalau misalnya masih bisa dipertahankan, ibu dipertahankan. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, banyak sekali ininya. Kita bisa menggantikan sebetulnya dengan space maintainer kalau gigi yang belakang itu. Space maintainer itu adalah alat, Bu, untuk Mbak Marisa, untuk mempertahankan space-nya itu tadi. Kalau kita kembali tadi itu. Jadi gigi ini kan harusnya memandu. Nah, kalau tidak ada pemandunya nanti bagaimana? Tubuhnya akan sembarangan begitu kan. Nah, itu dipertahankan space yang ini tadi itu, yang bekas pencabutan ini. Sehingga pada saat gigi tetapnya tadi tumbuh, nah gigi tersebut ada tempatnya. Disinilah tempatnya. Jadi space maintainer itu hanya alat sementara yang dipergunakan. Jadi kalau gigi tetapnya sudah tumbuh, biasanya alat ini dihilangkan atau dibuang, tidak dipakai lagi gitu. Jadi alat ini untuk sementara, untuk membantu supaya gigi anak tersebut tidak berdesakan. Tumbuhnya. Itu mungkin bisa Mbak Marisa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang kedua. Dan ini yang pertanyaan dari Iid ya, Bapak Iid, ini hampir sama ya dok. Ini kasusnya langsung dibilang nih soal minum susu masih ngedot. Sekarang masuk 6 tahun dan gigi depannya masih sama tadi kasusnya ya. Cuman pertanyaan mungkin bakal bisa tumbuh lagi nggak dok katanya giginya? Baik, Pak Iid sebaiknya, Bapak Iid ya, terima kasih Pak Iid pertanyaannya. Sebaiknya Pak Iid kalau sudah 6 tahun rasanya sudah mau masuk sekolah ya. Rasanya ya, mungkin sebaiknya 6 tahun ya. Sudah usia sekolah ya, sebaiknya mulai disapih ya Pak ya. Karena gigi terus kalau dia minum dot juga tidak baik pertumbuhannya nanti bagi anak tersebut. Ya kan terus ngedot begitu ya. Jadi mungkin juga dibiasakan untuk minum pakai gelas. Memang terus terang aja Mbak Marisa, ini pengalaman dari saya ya, pada saat anak itu terus disapih, itu minum susunya menjadi berkurang. Begitu. Mungkin putra Pak Iid ini daripada nggak minum susu gitu ya, kalau di gelas itu minum susunya menjadi ini, nggak apa-apa. Umur 6 tahun ini sudah bukan minum susu yang dipentingkan. Susu mungkin bisa menjadi suatu sampingan ya, harus diberikan tapi tidak mutlak, bukan tidak mutlak, tapi sampingan begitu ya. Jadi yang paling utama adalah makanan padat begitu. Kalau susu gitu tuh ya, mungkin bisa diberikan kalau misalnya ini seminggu 2 kali, 3 kali begitu. Jadi sebagai bukan suatu hal yang mutlak. Jadi kalau misalnya saya menyarankan umur 6 tahun sebaiknya sudah disapih Pak. Tidak boleh minum dot lagi. Ya. Karena kalau minum dot ini
efeknya juga terhadap gigi tetapnya nanti. Karena sudah tumbuh loh Bu gigi tetapnya kalau sudah segini Pak Iit ya. Jadi sebaiknya disapi, diajarkan pakai gelas. Meskipun sedikit minum susunya, tapi mungkin bisalah anak tersebut dialihkan mungkin rasanya, mungkin susu kan sekarang macam-macam rasanya. Nasi hari ini rasa apa supaya tidak bosan. Begitu ya. Itu yang mungkin yang ini karena tidak baik umur 6 tahun ini dampak dari ngedotnya ini bisa mempengaruhi gigi tetapnya nanti. Mungkin ininya jadi tongos atau apa kok terus ngedot itu kan sebetulnya enak ngedot itu bagi anak tuh susunya mah biasa-biasa aja kayaknya susu mah cuman ngedotnya itu loh yang menjadi suatu apa ya sesuatu banget gitu loh Mbak Marisa ngedotnya itu betul ya. Kalau susunya sih masih biasa-biasa aja ya? Itu mungkin yang harus diinikan memang harus tega ya biasanya kalau disapu itu kalau menyapih anak tuh memang harus tega. Pasti dia akan nangis semalaman, dia mencari gotnya gitu ya. Tapi orang tua bisa membujuk anak itu. Ini memang saya alami sendiri pada saat anak saya masih kecil dulu, begitu. Memang nggak mudah begitu. Tapi itu harus dilakukan, gitu. Anak mungkin dibujuk, dicari dialihkan perhatiannya supaya dia lupa, gitu. Siap. Ya, kita lanjut lagi Dok. Ini kita ke pertanyaan dulu sahabat Raka yang lewat WhatsApp di 081114977787 dulu nih Dok ya. Ada Ibu Irma nih di Bojong. Katanya mau tanya, anak saya umur 8 tahun sudah ditambal giginya. Terakhir ditambal itu setahun yang lalu sebelum pandemi banget katanya. Terus tambalannya copot Dok. Dan sekarang belum ditambal lagi, sudah hampir 1 tahun. Karena masuk pandemi, saya masih nggak berani untuk datang ke dokter gigi. Ini kalau nggak ditambal lagi gimana nih Dok katanya? Ya seperti tadi katakan ya, bahwa lubang gigi itu kalau tidak ditambal, dia lubangnya akan menjadi menjadi lebih dalam lagi. Kebetulan putranya Ibu Irna ya atau Irma. Ibu Irma ini sudah ditambal, tapi dia lepas. Nah, kalau dia lepas, sebaiknya harus ditambal lagi, harus diulang lagi. Namun betul Mbak Marisa, setahun yang lalu kita kan bulan Maret ya, waktu itu ada pandemi itu, dan memang di seluruh dunia bahkan ya termasuk di seluruh dunia ini juga terpapar juga, termasuk juga praktek dokter gigi kala itu kita juga dibatasi dan sebagainya. Ibu-ibu juga pada saat itu cemas kalau gimana kalau anak saya ini karena klinik-kliniknya tutup, kliniknya banyak yang tutup dan sebagainya. Nah, untuk saat ini atau kepada Ibu Irma, nggak usah cemas Ibu, harus ditambal. Bagaimana caranya? Datang aja ke dokter gigi. Tidak ada masalah. Kalau Ibu nggak bisa datang ke dokter gigi, datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Temuin saya di sana di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu ada 2 orang SPKGA dan itu bisa melakukan penambalan. Aduh, tapi saya takut. Banyak sekali orang tua yang mengatakan, tuh kan rumah sakit gimana dokter Evi dengan adanya COVID ini. Ibu nggak usah ragu. Di RSHS ini pada saat ada COVID itu protokol kesehatannya sudah ditegakkan dengan cukup ketat. Dari mulai pintu masuk itu sudah ada screening, suhu diperiksa. Kemudian tidak boleh masuk ke RSHS kalau tidak memakai masker. Kemudian di depan pintu diberikan untuk cuci tangan. Kalau enggak hand sanitizer. Seluruh ruangan dilengkapi dengan itu. Jadi tidak boleh kalau kita masuk RSHS tidak melakukan protokol kesehatan ini. Dan pasien itu juga dibatasi. Hanya pasien-pasien yang online. Tujuannya untuk apa? Untuk physical distancing. Meskipun sekarang ini Mbak Marisa sudah divaksin ya nakesnya, tapi kita tetap harus waspada. Ya, jadi ada karena di sekitar kita ini. Jadi ibu ini, kemudian sampai di gigi dan mulut, di klinik gigi dan mulut juga di screening lagi, diperiksa lagi anaknya. Kalau demam, itu ditanya ibunya pernah berkeluar kota atau tidak, diperiksa lagi suhunya, ditimbang berat badannya, ya. Kemudian kalau di bagian anak begitu, diukur tinggi badannya dan sebagainya, karena itu kan berpengaruh nanti timbangan badan itu untuk pemberian obat dan sebagainya. Kemudian
disuruh cuci tangan. Kemudian ruangan gigi dan mulut itu, karena kita kan sebagai dokter gigi itu kan droplet ya. Jadi memang takut pada saat pandemi. Gak usah takut, di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu sudah dilengkapi dengan extra oral suction. Jadi seperti disedot gitu anunya itu, udaranya itu di dalam program mulutnya. Jadi diharapkan udah bersuangannya pun juga ditambah pakai purifier ya, supaya ini, dan pintunya juga dibuka supaya udara purifier pintunya ditutup, mohon maaf ditutup supaya udaranya itu tersaring bersih lagi. Jadi udaranya juga ini. Jadi ibu-ibu yang datang ke RSAS tidak perlu cemas, nggak usah galau Bu. Kami juga menginginkan, karena kami begini Pak Marisa, kita juga sudah punya prinsip. Dokternya nggak mau menularkan, dan pasiennya juga jangan sampai ditulari. Jadi jangan sama-sama saling menularkan, begitu. Jadi kita harus menjaga satu sama lain. Dokternya juga dilengkapi dengan APD level 2. Ya kalau kita ini kan cukup dengan level 2 ya. Kalau level 3 itu kan di ruangan yang memang merawat COVID. Level 2 itu apa? Kita pakai APD. Balannya copot, terus nggak ditambah lagi, terus si giginya itu kayak abis Dok. Nah dari si sisa gigi ini, apakah boleh nggak dicabut atau dibersihin? Nah. Kalau misalnya seperti itu, ini tentunya sudah gigi tetap ya, ini ya, bagi penanya yang kelima ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau memang giginya ini sudah gigi tetap, tetap masih ada 2 tindakan yang harus kita harus kita pertimbangkan. Kita jangan serta-merta mencabut gigi. Kita harus menganalisa terlebih dahulu. Gigi ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Biasanya di RSAS ada ronsen foto. Kita ronsen foto dulu. Kalau misalnya tambalannya sudah mulai habis, masih ada tindakan dilakukan perawatan saluran akar. Di RSAS juga tersedia ini untuk gigi tetapnya juga perawatan saluran akar ini. Komplit semuanya di sini ada. Jadi dilakukan pemeriksaan ronsen fotonya juga ada, kita lihat sampai di mana sebetulnya infeksinya ini. Oh ternyata kalau infeksinya ini dihilangkan, ternyata giginya masih bisa dilakukan penambalan. Jadi gigi tersebut setelah infeksinya dibuang, kemudian dilakukan penambalan supaya giginya bisa berfungsi kembali. Siap. Ya. Nah, kalau dicabut itu adalah suatu tindakan yang paling terakhir. Kalau seandainya dilakukan ini sudah tidak bisa, kemudian banyak sekali pertimbangannya ya, misalnya sudah pernah terjadi bengkak, yaitu yang saya tadi sampaikan di awal tadi, menjadi sumber infeksi ke arah ke bagian-bagian lain yang lebih luas lagi. Nah itu kita mau nggak mau terpaksa dengan berat hati harus dicabut. Tapi kalau misalnya masih bisa, kita sekuat tenaga harus bisa mempertahankan. Kasihan kalau tidak mempunyai gigi. Ya meskipun toh kita bisa menggantikan dengan gigi palsu, tapi kita upayakan. Ya. Menginikan. Siap. Harus segera ditambal, tidak boleh takut, datang ke dokter gigi, bahwa dokter gigi adalah sahabat. Bukan harus ditakutin, ya. Siap. Dokter gigi adalah sebagai sahabat. Iya. Mungkin tambahan dari Mariska nih sahabat Raka ya, dan juga Dokter Eti nih Dok ya. Tadi kan sempat dibilang nih sama Anissa ini katanya giginya jadi mulai seperti habis tuh. Maksudnya giginya yang udah ditambal habis itu kenapa bisa sampai jadi habis gitu Dok? Ini kenapa nih penyebabnya? Apakah karena tambalannya lepas gitu jadi ke giginya kayak yang bikin kayak ngikis gitu atau sampai habis itu kenapa penyebabnya Dok? Betul. Iya betul. Biasanya begini. Gigi yang sudah ditambal itu, ya, bukan tidak mungkin gigi tersebut akan terjadi lubang yang baru. Jadi saya kalau habis menambal gigi, ibu putra dan putri ibu ini sudah saya tambal. Namun Bu, setelah ditambal ini, ibu tidak boleh mengabaikan lagi agar tidak terulang lagi terjadi lubang. Karena bisa Mbak Marisa terjadi lubang yang kedua, ketiga, keempat begitu ya. Nah biasanya gigi itu yang sudah berlubang, sudah ditambal, itu ada lubang lagi biasanya. Kenapa kok bisa sampai habis begitu? Nah, ada lubang lagi, kumpil dibiarkan, biasalah nggak sakit kok juga gitu. Atau juga ke dokter gigi nih takut karena masa pandemi ini gitu ya, dan sebagainya, alasannya tidak ada waktu dan sebagainya. Nah
gubilan itu semakin lama semakin meluas, lepas semua tambalannya. Lepas tambalannya dipakai mengunyahkan gigi itu, apalagi kalau gigi geraham. Lama-kelamaan pinggir-pinggirnya juga ikut tergerus gitu ya dengan pengunyahan itu. Akhirnya lama-lama mahkotanya hilang sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi tinggal sisa akarnya. Nah itu tadi yang kalau sudah tinggal sisa akarnya, ya pertimbangannya untuk dicabut mungkin ya bisa dicabut atau mungkin masih bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah tinggal sisa akarnya ini, saya rasa sih mungkin ya mau nggak mau ya dengan berat hati kita harus mencabut gitu. Atau meskipun juga harus dengan waktu yang cukup lama gitu ya Mbak Marisa ya. Kalau seandainya lepas langsung dilakukan penambalan mungkin gampang gitu. Artinya gampang itu bukan sulit tekniknya, bukan. Tapi waktu yang diperlukan kan biasanya pasien-pasien itu kalau ke dokter gigi itu malasnya berkali-kali gitu. Nah, jadi itu kan biasanya begitu. Udah nggak sakit kok dokter, diharapkan untuk dihadir karena mungkin ada kesida ya. Apalagi saat ini kepakitan dan sebagainya. Kalau ke rumah sakit, ke tempat praktek dan sebagainya. Nah itu kalau seandainya begitu lepas langsung ditambah itu mungkin jauh lebih cepat waktunya yang dibutuhkan. Nah tapi kalau sudah sampai habis begitu, kita harus menghilangkan infeksinya terlebih dahulu dengan perawatan tadi itu, dengan perawatan saluran akar dan sebagainya. Itu perlu waktu gitu Mbak Marisa. Jadi perlu ketelatenan. Siap. Begitu. Nah dok, karena udah jam 10 nih, ini yang terakhir nih. Kalau di RSAS nih, ada fasilitas untuk perawatan gigi anak nih khususnya ya, karena ini yang sangat penting, ini dari anak-anak nih. Apa aja fasilitasnya dok? Fasilitasnya banyak sekali, dari mulai kita sebetulnya anak-anak yang datang ke RSAS itu bukan saja anak-anak yang sehat Mbak Mariska, tapi anak-anak yang ABK, jadi anak yang berkebutuhan khusus, baik secara mental maupun secara fisik. Dan kami melakukan tindakan-tindakan tersebut di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, ya. Dan memang diperlukan ketelatenan, kesabaran, gitu ya, dengan alat-alat yang kita miliki, begitu ya. Kemudian pada anak-anak yang harus dilakukan pemeriksaan menghilangkan fokus infeksi yang akan operasi jantung, begitu ya. Jadi kita harus melakukan screening. Kira-kira ada nggak sih operasi fokus infeksi di dalam rongga mulutnya? Karena anaknya akan menghadapi operasi. Jadi itu kita juga melakukan tindakan membuang sisa fokus infeksinya itu. Nah, itu kan dengan tindakan ya dengan anestesi umum. Dan juga sekali lagi, jangan takut bahwa kalau semua pasien-pasien yang masuk OK itu pun juga diswab PCR. Misalnya pasiennya itu ternyata terpapar atau kena COVID-19, terpaksa harus ditanggung begitu. Jadi fasilitas itu sudah sebagai pusat rujukan di Kota Bandung, bahkan Jawa Barat, itu mendapatkan rujukan dari seluruh rumah sakit daerah. Majalengka, Soreang, kemudian dari mana-mana Mbak Mariska gitu. Jadi kita itu menjadi pusat rujukan. Jadi kasus yang kami tangani itu juga terintegrasi sebetulnya. Kasus-kasus yang sudah kelas tinggi begitu. Kalau misalnya itu ya sudah banyak sekali ininya sebenarnya. Mariska sekali lagi sudah harapkan ini bisa menjadi suatu informasi bagi sahabat Raka, khususnya bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung. Siap ya. Terima kasih banyak nih Dokter Eti untuk informasinya, apalagi ini seputar kesehatan gigi pada anak-anak ya. Dan jadi untuk sahabat Raka yang sekarang mau merawat gigi anaknya nggak usah takut, apalagi ke RSHS nih. Meskipun masih dalam masa pandemi, ini semuanya tetap menjalankan prokes yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa mau screening dulu boleh langsung datang ke RSHS ya dok ya. Iya, datang ke RSHS gitu ya. Dan sekarang ini kalau misalnya kunjungan yang berikutnya juga untuk membatasi ini pakai online gitu.
Jadi kalau Mbak Mariska misalnya salah satu anggotanya misalnya datang ke RSHS dijadwalkan pakai online. Jadi kita menghindari tumpukan daripada antrian pasien itu. Jadi kita tetap terus menegakkan itu. Disiplin kesehatan itu, prokesnya. Ya. Terima kasih Dokter Eti sama-sama atas waktunya sama informasinya juga sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk sahabat Raka follow Instagramnya RSHS ya di @rshs_Bandung ya. Terima kasih Dokter Eti, sehat selalu dan sukses selalu juga ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi nih sama pembahasan kesehatan gigi pada anak yang lainnya nih ya. Marsha pamit nih dari Instagram ya Dokter Eti ya. Saya